Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Sue Binchan. Lalu Sue Binchan pada saat ini tidak percaya bahwa Xiao Yan juga merupakan sosok Xiao Feng yang merupakan yang mulia surga ke-9. Sue Binchan pada saat ini hanya berpikir bahwa sepertinya Xiao Yan telah menghabisi Xiao Feng. Xiao Yan juga tidak ingin banyak basa-basi dan membiarkan Sue Binchan bermain dengan pemikirannya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini pasrah, Sue Binchan pada akhirnya kembali mulai berbicara. Sue Binchan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani membunuh orang-orang dari aliansi Dosian. Xiao Yan benar-benar tampaknya telah lelah hidup. Mungkin Sue Binchan tidak mengalahkan Xiao Yan di kejuaraan 10.000 alam, tetapi tidak dengan hari ini. Mata Sue Binchan pun berangsur-angsur menjadi lebih dingin ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Awalnya Sue Binchan berpikir bahwa dirinya tidak perlu mengambil tindakan sama sekali dalam pertempuran ini. Dengan mengandalkan jutaan pasukan yang kuat, hal tersebut benar-benar sudah cukup untuk membasuh benua Dodi dengan darah. Tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya sosok Xiao Yan akan muncul di tengah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini mulai berbicara dengan dingin kepada Sue Binchan. Xiao Yan berkata bahwa selama kontes 10.000 alam Xiao Yan berpikir Sue Binchan adalah orang yang pintar. Selain itu Sue Binchan juga sekarang tampaknya telah melupakan asal-usulnya setelah bergabung dengan aliansi Dosian. Terlebih lagi Sue Binchan bukan tandingan Xiao Yan pada saat kompetisi, begitu juga hari ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, Sue Binchan pun menggertakkan giginya. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak dan fondasi Origin Ki di belakangnya pada saat ini melonjak. Melihat hal ini Xiao Yan pada akhirnya memahami mengapa Sue Binchan pada saat ini benar-benar sangat percaya diri. Ternyata dirinya benar-benar telah menerobos ke tingkat Dogat dan itulah yang menjadi modalnya. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan berkata ternyata Sue Binchan telah menembus ke tingkat Dogat bintang 1. Pantas saja Sue Binchan begitu percaya diri, tetapi jika itu permasalahannya, Xiao Yan menyarankan agar para leluhur dari semua alam pada saat ini mengambil tindakan bersama-sama untuk menghemat waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini, Sue Binchan seketika mengerutkan kening, begitu juga dengan para leluhur yang lain. Mereka merasa perkataan Xiao Yan ini seolah-olah meledek kekuatan mereka, meskipun pada saat ini memang telah menembus ke tingkat Dogat bintang 1, lalu di antara mereka hanya para leluhur dari alam Dewa Darah yang memiliki kekuatan. Di antara mereka ada yang telah mencapai tahap menengah Dogat bintang 1 termasuk dengan Sue Binchan, sementara itu sisanya hanya berada di tahap awal dari Dogat bintang 1 dengan kekuatan seperti itu. Fondasi yang mereka miliki pada saat ini hanya sekitar 1.000 atau bahkan 2.000, bahkan dengan leluhur yang berada di tahap menengah Dogat bintang 1 fondasinya tidak akan melebihi 3.000. Binchan yang merasa sangat kesal pada saat ini segera memimpin beberapa leluhur untuk bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Dalam hal momentum bagi para Dosian di sekitar kekuatan ini benar-benar cukup mengejutkan. Situasi pertempuran pada saat ini akhirnya kembali memanas dan jutaan orang di kedua sisi pada saat ini seketika mundur. Mereka pada saat ini tersadar bahwa pertempuran di tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Pada saat yang sama di Bahtera dari aliansi Dosian pada saat ini ribuan sosok segera bergagas keluar. Dalam sekejap mereka juga mengepung Xiao Yan. Melihat dari formasi dan banyaknya orang pada saat ini, Xiao Yan sendiri benar-benar tampak terlihat lemah. Sue Binchan juga pada akhirnya segera meraung ketika memerintahkan semuanya untuk menghabisi Xiao Yan. Pertempuran pada akhirnya kembali dimulai dan pada saat yang bersamaan di antara jutaan pasukan yang pada saat ini melayang di kota Juxi, sesosok tubuh bergegas keluar. Cahaya dingin melintas di tangannya dan menyebabkan jutaan sosok pada saat ini seketika membeku. Sosok ini pada akhirnya tergantung di udara dan segera mulai berbicara kepada pihak musuh.
Sosok ini berkata jika mereka mengambil langkah maju lagi maka semuanya akan mati. Aura di tubuh sosok yang baru saja muncul ini tidak kuat tetapi kekuatan absolut jiwanya tidak terkalahkan di tingkat dosian. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xia Zhenghui yang selesai bersenang-senang. Kekuatan spiritual milik Xia Zhenghui pada saat ini langsung bisa mengendalikan medan. Pertempuran di antara kedua belah pihak juga pada saat ini kembali terhenti akibat kemunculan dan lesatan kekuatan spiritual Xiao Zhenghui. Sue Binchan juga pada saat ini menjadi semakin marah hingga pada akhirnya segera mulai kembali bergegas. Origin Qi berdarah di belakang tubuhnya pada saat ini melonjak ketika dirinya mengeluarkan teknik cakar tajam dengan telapak tangannya. Binchan pada saat ini menyerang ke arah Xiao Yan dengan kekuatan penuh yang dirinya miliki, sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tidak mengambil tindakan tetapi Xiao Yan tidak lagi menahan auranya. Seluruh sumber origin Qi Xiao Yan pada saat ini meledak dan tiba-tiba ribuan sosok di sekitarnya benar-benar memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka pada saat ini bergetar bahkan Binchan juga pada saat ini langsung merasakan tekanan yang sangat kuat. Binchan seketika terkejut dan wajahnya menjadi semakin pucat. Dirinya memutuskan untuk melangkah mundur dan setelah berhasil menstabilkan tubuhnya, Binchan menatap ke arah Xiao Yan dan matanya yang berwarna darah pada saat ini tiba-tiba menyipit. Jutaan origin Qi pada saat ini melonjak di belakang Xiao Yan dan pemandangan ini tampak begitu megah. Jika dibandingkan dengan beberapa dogat bintang 1 yang berada di pihak lawan, Xiao Yan pada saat ini benar-benar tampak seperti seorang dewa. Xiao Yan pada saat ini hanya berdiri dan memandang ke arah semua orang dengan tatapan dingin. Barulah pada saat itu semua orang pada saat ini mengerti mengapa Xiao Yan tidak mengambil tindakan dari awal hingga saat ini. Mereka segera menyadari karena di mata Xiao Yan mereka benar-benar bagaikan semut yang gampang dibunuh. Selama Xiao Yan ingin menggunakan kekuatannya, Xiao Yan akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua. Leluhur dari alam Dewa Darah yang terhuyung mundur juga pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Xiao Yan. Tanpa sadar sosoknya pada saat ini bergumam bahwa sumber origin Qi ini mungkin telah mencapai lebih dari 1 juta. Sementara itu pada saat ini beberapa leluhur dari alam lain tidak dapat menahan tekanan dari Xiao Yan. Mereka segera bergegas merobek alam di hadapan mereka dan mencoba untuk melarikan diri. Namun Xiao Yan pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan dari udara di sekitar Xiao Yan dengan ganas menyerang leluhur yang ingin melarikan diri. Banyak ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan beberapa leluhur yang terjepit oleh kekuatan tidak terlihat. Tubuh mereka pada saat ini benar-benar menjadi terdistorsi sebelum akhirnya mereka benar-benar meledak. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka telah sangat mudah untuk datang ke benua Dodi, tetapi mereka harus tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk pergi. Sebaiknya mereka semua pada saat ini berbaris dengan rapi dan jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri mereka akan mati. Semua orang pada saat ini terkejut setelah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan memusnahkan beberapa leluhur dalam sekejap. Adegan ini secara alami dilihat oleh orang-orang yang berada dari pihak musuh. Mereka pada saat ini benar-benar tidak berani membangkang dan mereka benar-benar merasakan ketakutan di dalam hati masing-masing. Pada akhirnya mereka mengatur formasi dan mereka berbaris rapi di udara sesuai dengan arahan dari Xiao Yan. Sementara itu jutaan pasukan dari benua Dodi ketika melihat pemandangan ini mereka benar-benar melotot. Orang-orang kuat yang semuanya berasal dari benua Dodi selama ini hanya mendengar rumor tentang kekuatan Xiao Yan. Mungkin mereka tidak mempercayainya karena cerita ini berdasarkan dari orang-orang. Bagaimanapun itu hanya desas-desus tetapi sekarang setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada satupun di antara mereka yang meragukan kekuatan Xiao Yan dan sosok Xiao Yan benar-benar sudah seperti dewa di mata mereka.
Di sisi lain Sue Binchan pada saat ini masih menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok Xiao Yan. Perasaan ketidakpercayaan pada saat ini muncul di dalam hati Sue Binchan. Dirinya pada akhirnya tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menjadi begitu kuat. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Sue Binchan, Xiao Yan pada saat ini seketika menoleh. Xiao Yan berkata kepada Binchan bahwa dirinya memiliki bakat yang sangat bagus, namun sangat disayangkan dirinya benar-benar seseorang yang terlalu pendendam. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini menoleh ke arah beberapa leluhur yang berada di samping Sue Binchan. Xiao Yan lanjut bertanya, mungkinkah orang-orang dari benua Guanghan dan Istana Lei yang datang juga kali ini? Leluhur dari benua Guanghan seketika gemetar begitu nama alamnya disebut oleh Xiao Yan. Sosoknya langsung bergegas berjalan dan segera berlutut di hadapan Xiao Yan dan meminta maaf. Sosoknya berkata bahwa dirinya adalah leluhur dari alam Guanghan dan dirinya pada saat ini benar-benar ingin Tuan mengampuni nyawa mereka. Melihat hanya ada satu orang yang berlutut, Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah Istana Lei yang pada saat ini tidak datang. Menanggapi perkataan Xiao Yan, Sue Binchan pada saat ini yang memahami situasi tidak baik di pihaknya segera mulai berbicara. Dirinya pada saat ini hanya bisa menuruti perkataan Xiao Yan dan tidak melakukan tindakan apapun. Sue Binchan segera menjelaskan bahwa setelah dipromosikan ke alam tingkat menengah mereka tidak tertarik pada pertempuran di alam tingkat bawah. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini kembali mulai berbicara dengan dingin. Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya mari mereka menyelesaikan permasalahan dan hitung-hitungan mereka terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini ingin tahu baik dari alam Dewa Darah maupun benua Guanghan berapa banyakkah sumber daya yang telah mereka rampas dari benua Dodi, berapa banyak orang yang telah mereka bunuh dari benua Dodi. Mendengar hal tersebut beberapa leluhur pada saat ini seketika memahami situasi yang mereka hadapi. Beberapa leluhur pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan kembali meminta maaf. Dengan penuh ketakutan mereka pada saat ini bertanya persyaratan apa yang harus mereka lakukan agar mereka dibiarkan hidup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam. Harus diketahui bahwa jutaan pasukan ini semua adalah elit dari masing-masing alam. Banyak orang jenius di antara mereka dan setelah para jenius ini dimusnahkan itu berarti menghilangnya sejumlah besar orang kuat di alam masing-masing. Dengan begitu maka seluruh alam mereka akan sangat terpengaruh dan ini dapat dikatakan pukulan besar. Terlebih lagi begitu leluhur dari tiap-tiap alam yang menyerang ke benua Dodi ini mati, maka alam mereka tidak akan lagi memiliki pemimpin dan berada dalam kekacauan. Dengan begitu maka kekuatan dari masing-masing alam ini juga seketika akan melemah, hanya tinggal menunggu waktu sebelum alam mereka benar-benar akan didatangi dan dijarah oleh alam lainnya. Xiao Yan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap ke arah para leluhur yang sedang memohon di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa mereka telah berencana untuk menghancurkan benua Dodi hari ini. Mereka telah menyerbu rumah Xiao Yan dan jika Xiao Yan tidak di sini bukankah benua Dodi akan menjadi sungai darah? Oleh karena itu secara logika karena mereka berencana untuk menghancurkan benua Dodi, maka benua Dodi harus menghancurkan mereka sebagai balasan. Para leluhur pun tampak gemetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memiliki mata yang tajam dan sepertinya Xiao Yan tidak bercanda. Namun mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan mereka hanya bisa terus berlutut di tanah. Pada akhirnya setelah beberapa saat salah seorang leluhur pada saat ini mulai kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya meminta Xiao Yan untuk mengampuni nyawa orang-orang dari alam mereka. Ini adalah masa depan dari dunia mereka. Jika mereka mati bagaimana mungkin dunia mereka akan bisa terus bertahan?
Terlebih lagi invasi ke benua Doudi ini juga telah dipimpin oleh alam Dewa Darah. Karena penindasan dari aliansi Dosian maka mereka benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu dirinya pada saat ini masih berharap Tuhan akan mengampuni mereka dan melepaskan mereka. Dirinya adalah leluhur dari benua Guanghan dan dirinya bersedia menyembah benua Doudi selama 10.000 tahun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini memegang dagunya dan berkata apakah cukup dengan hanya dilayani selama 10.000 tahun? Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan leluhur dari alam Guanghan pada saat ini kembali berkeringat dingin. Sosoknya kembali berkata bahwa mereka bersedia melayani benua Doudi selama 50.000 tahun. Xiao Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan lanjut mulai berbicara. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus mengingat bahwa setiap 500 tahun sekali mereka harus memberi benua Doudi setidaknya 10 juta pil origin Qi. Mereka juga harus mengirimkan 100.000 senjata berkualitas tinggi dan 100.000 armor berkualitas tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini leluhur dari benua Guanghan pada saat ini seketika mengerutkan kening. Sesungguhnya tidak terlalu sulit bagi dunia tingkat rendah untuk mengumpulkan 10 juta pil origin Qi, tetapi jika dengan total seperti ini harus diberikan kepada benua lain maka persediaan dari benua mereka akan semakin menipis. Melihat leluhur dari benua Guanghan yang pada saat ini sedikit ragu Xiao Yan pun mengangkat tangannya sedikit. Melihat hal tersebut leluhur Guanghan pada saat ini semakin berkeringat dingin. Sosoknya pada akhirnya bergegas menyetujui persyaratan yang sebelumnya diajukan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya menurunkan tangannya dan kekuatan penekanan yang kuat segera melesat ke arah leluhur Guanghan. Sosoknya seketika menyemburkan seteguk darah dan pada saat ini dirinya menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Sosoknya segera mengeluarkan esensi darah dan jiwanya dan segera diserahkan menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menerima esensi darah dan jiwa yang baru saja dilesatkan oleh leluhur Guanghan. Xiao Yan pun lanjut berkata sambil tersenyum jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini bisa pergi bersama dengan orang-orangnya. Mendengar hal ini leluhur dari Guanghan tertegun sejenak di tengah-tengah perasaan ngeri. Dirinya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan. Namun begitu Xiao Yan mengangguk lagi kepadanya pada akhirnya dirinya tanpa banyak membuang-buang waktu segera bergegas pergi. Sosoknya dengan cepat membawa 100.000 pasukannya ke dalam Bahtera dan meninggalkan benua Doudi secepat mungkin. Melihat pemandangan ini para leluhur yang tersisa pun segera memahami cara untuk bertahan hidup di hadapan Xiao Yan. Mereka menyadari bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang selalu membunuh tanpa pandang bulu. Selama mereka bersedia memberikan kontribusi Xiao Yan akan dapat membiarkan mereka pergi hari ini. Pada akhirnya beberapa leluhur dari masing-masing alam melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh leluhur dari alam Guanghan sebelumnya. Mereka juga menawarkan esensi darah dan jiwa serta janji mereka tanpa terkecuali. Xiao Yan pada akhirnya menerima semuanya dan Xiao Yan membiarkan mereka pergi. Sesaat kemudian pada akhirnya di langit benua Doudi hanya tersisa alam Dewa Darah. Mereka memiliki anggota sekitar 200.000 orang. Sue Binchan serta beberapa luhur dari alam Dewa Darah pada saat ini tampak berkeringat dingin. Mereka menyadari bahwa bagi benua Doudi ini merupakan pertempuran berdarah dan merupakan ajang pembalasan dendam. Terlebih lagi mereka juga merupakan penyelenggara dari penyerangan ini. Dengan begitu maka sepertinya tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa meloloskan diri dari Xiao Yan hari ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah orang-orang dari alam Dewa Darah. Xiao Yan berkata bahwa sekarang adalah giliran mereka. Mereka telah mengambil energi dari benua Doudi di 3.000 jalan di benua Doudi. Mereka juga benar-benar begitu kecanduan membunuh begitu banyak orang dari benua Doudi.
Bahkan pada saat ini mereka benar-benar ingin menghancurkan benua Doudi. Oleh karena itu benua Doudi tidak memiliki alasan untuk memaafkan mereka atas kejahatan yang baru saja Xiao Yan sebutkan. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Sue Binchan pada saat ini masih mendengus dingin dari awal hingga sekarang, bahkan di bawah tekanan Xiao Yan. Sue Binchan tidak pernah menyerah kepada Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa meskipun dirinya mati di alam Dewa Darah, dirinya tidak akan pernah berlutut kepada Xiao Yan seperti orang-orang rendah di alam bawah sebelumnya. Yang kuat akan bertahan hidup sementara yang lemah akan mati, dan itu sudah menjadi hukum alam. Terlebih lagi ada aliansi Dosian yang berada di belakangnya dan dirinya pada saat ini sama sekali tidak takut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sue Binchan, mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin gelap. Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya, mungkinkah Binchan berpikir Xiao Yan tidak akan berani menghabisinya? Setelah selesai berbicara, tekanan kuat pada akhirnya segera menghantam Sue Binchan. Sue Binchan seketika merasakan kekuatan tekanan yang sangat kuat. Dirinya segera menyemburkan seteguk besar darah dan bersamaan dengan hal tersebut keseluruhan tulang di tubuhnya pada saat ini terdengar retak. Rasa sakit yang hebat ini memang tidak dapat membunuhnya secara langsung, tetapi ini akan menyiksa jiwa dari Sue Binchan. Namun meskipun begitu, Sue Binchan yang pada saat ini berlumuran dengan darah masih tidak mau menyerah. Dirinya sepertinya tidak bisa menerima takdir bahwa Xiao Yan benar-benar lebih kuat dari dirinya. Sue Binchan pada akhirnya berteriak kepada Xiao Yan, jika Xiao Yan memang berani maka Xiao Yan harus segera membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan telapak tangannya ke arah Sue Binchan. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok Sue Binchan pada saat ini terus-menerus diremas dan tulang-tulangnya benar-benar berderit. Pada saat ini sebagian besar tulang dari Sue Binchan benar-benar telah hancur dan Sue Binchan kembali memuntahkan seteguk besar darah. Vitalitasnya juga dengan cepat pada saat ini semakin lama semakin berkurang. Melihat hal tersebut, para leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini memohon belas kasihan kepada Xiao Yan. Mereka bersedia untuk memberikan setengah kekayaan dari alam Dewa Darah kepada benua Doudi. Setelah selesai berbicara, para tetua ini segera menunjukkan tekad dan menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menoleh dan Xiao Yan langsung menolak mendengar apa yang mereka ajukan kepada Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa menurutnya kondisi yang mereka tawarkan hanya cukup untuk menukar satu nyawa saja. Tetapi Xiao Yan sejujurnya memang ingin menghabisi orang ini sejak lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, para tetua pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi masing-masing. Sementara itu pada saat ini nyala api segera melonjak dari tubuh Xiao Yan. Nyala api yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini adalah jantung api, dan api ini merupakan api terkuat di 3000 alam. Dengan api ini bahkan tubuh seorang dogat tidak akan dapat menahan pembakaran. Api ini pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Binchan, dan begitu api menyentuh Binchan, Binchan seketika berteriak kesakitan, tetapi sesaat berikutnya tubuhnya berubah menjadi abu. Hanya dalam beberapa tarikan nafas nyala api pada akhirnya menghilang dan secercah jiwa yang ditinggalkan oleh Sue Binchan pada saat ini melonjak. Jiwa dari Binchan pada saat ini memutar tubuhnya dan bergegas melesat untuk melarikan diri. Bersama dengan hal tersebut, para leluhur dari alam Dewa Darah juga segera memberikan bantuan kepada Binchan. Mereka berusaha mati-matian untuk merobek ruang dan mengawal jiwa Binchan untuk melarikan diri. Melihat hal ini, Xiao Yan pun segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Xiao Yan kembali meningkatkan tekanannya dan langsung melukai beberapa leluhur dari alam Dewa Darah. Seteguk besar darah pada saat ini keluar dari tubuh masing-masing dan keselamatan mereka benar-benar terancam dengan serius.
Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini sama sekali tidak ingin menyerah dan tampaknya mereka benar-benar rela mati demi mengantar Binchan menjauh dari benua Dodi. Pada akhirnya lubang hitam terkoyak dan bersamaan dengan hal tersebut pusaran di luar angkasa terlihat berputar. Binchan juga pada saat ini segera melesat pergi, tetapi tentu saja mereka tampaknya benar-benar meremehkan kemampuan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengeluarkan labu harta karun dan menunjuk ke arah Binchan. Kekuatan hisap yang kuat pada saat ini segera membuat jiwa dari Binchan benar-benar stagnan. Melihat hal tersebut, beberapa leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Mereka segera menyemburkan seteguk besar darah dan langsung mengorbankan jiwa mereka masing-masing. Mereka menuangkan kekuatan jiwa gila-gilaan ke dalam jiwa Sue Binchan. Hal ini seketika menyebabkan Sue Binchan langsung menjadi kuat dan dirinya bisa kembali melesat bergegas menuju ke arah pusaran. Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh para tetua, Xiao Yan menggertakkan gigi. Xiao Yan segera berteriak bahwa Xiao Yan lah yang akan memutuskan hidup mereka hari ini. Mereka tidak akan bisa selamat tidak peduli apapun yang pada saat ini mereka lakukan. Setelah selesai berbicara pada saat ini, sebuah kekuatan tidak terlihat langsung menutupi jiwa dari Sue Binchan. Jiwa Sue Binchan pun tiba-tiba bergetar dan bersamaan dengan hal tersebut jiwa Sue Binchan pada saat ini dengan sangat cepat langsung tersedot ke dalam labu harta karun. Para leluhur dari alam Dewa Darah pada saat ini hanya bisa melotot dan tampaknya perjuangan mereka benar-benar tidak berguna. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum memandang ke arah labu harta karun. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah labu harta karun. Selama Xiao Yan mau jiwa dari Sue Binchan ini akan terjebak selamanya, maka tentu saja Xiao Yan juga bisa merubah jiwa dari Sue Binchan ini menjadi kekuatan dari labu harta karun itu sendiri. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh menatap ke arah orang-orang dari alam Dewa Darah. Setelah jiwa Sue Binchan sepenuhnya diambil oleh Xiao Yan, beberapa leluhur pada saat ini terus-menerus memuntahkan darah dan mata mereka menjadi semakin merah. Pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa berhasil membantu Sue Binchan untuk melarikan diri. Terlebih lagi mereka juga pada saat ini menderita luka yang tidak dapat diperbaiki karena alasan serangan balik. Mereka pada saat ini hanya bisa pasrah dengan keputusan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini tidak lagi memiliki kekuatan dan mereka benar-benar hanya bisa mengertakkan gigi masing-masing. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tersadar bahwa mereka masih perlu melindungi alam Dewa Darah. Oleh karena itu bagaimanapun caranya pada saat ini mereka harus menemukan jalan untuk menyelamatkan alam Dewa Darah. Meskipun semuanya pada saat ini masih tergantung kepada Xiao Yan, mereka pada saat ini hanya bisa berdoa dan berharap bahwa Xiao Yan akan melepaskan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap dingin ke arah orang-orang dari alam Dewa Darah. Xiao Yan sesungguhnya tidak berniat untuk menghabisi mereka semua. Tentu saja pembantaian brutal tidak akan menyelesaikan permasalahan dan hanya mengurangi dendam dari benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini harus memberikan hukuman yang lebih telak kepada orang-orang dari alam Dewa Darah. Xiao Yan juga harus menguras semua energi yang mereka miliki agar di masa depan mereka tidak akan lagi menjadi ancaman bagi benua Dodi. Ini jugalah alasan mengapa Xiao Yan pada saat sebelumnya benar-benar menghabisi Sue Binchan. Sue Binchan merupakan orang yang sangat berbahaya karena dirinya benar-benar sangat pendendam. Bahkan dihadapkan dengan kekuatan absolut milik Xiao Yan saja Sue Binchan benar-benar tidak mau tunduk. Jika saja Xiao Yan memberikan kesempatan kepada Sue Binchan maka dirinya benar-benar akan menjadi duri di dalam tulang bagi benua Dodi. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan cara apa yang bisa digunakan oleh Xiao Yan untuk menghukum orang-orang dari alam Dewa Darah.
Xiao Yan juga pada saat ini teringat ada alam lain lagi yang tidak hadir dalam penyerangan kali ini. Tampaknya Xiao Yan bisa memanfaatkan hal ini dan Xiao Yan pada saat ini membulatkan tekadnya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini terdiam, orang-orang dari alam Dewa Darah pada saat ini semakin ketar-ketir. Mereka pada saat ini tidak memiliki spekulasi mengenai apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan. Perasaan mereka pada saat ini kacau balau dan mereka hanya bisa menggertakkan gigi masing-masing. Para tetua pada saat ini terlihat dipenuhi dengan ekspresi memohon kepada Xiao Yan yang pada saat ini merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka melihat Xiao Yan yang pada saat ini menghela nafas dan kembali menatap ke arah mereka. Sama dengan hal tersebut, jantung mereka pada saat ini benar-benar hampir pindah ke mata kaki Budayanti.